Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Lucia Amelia Cuaca atau yang biasa disebut dengan Amel, dan saya berasal dari kelas 9A. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang lukisan saya. Lukisan saya sendiri berjudul tentang New Home. Lukisan ini memiliki dua makna untuk saya dan juga untuk teman-teman yang mendengarkan. Lukisan ini saya buat dengan 3 teknik, yaitu pertama dengan plakat, lalu kedua pointillis, yaitu pada rumput-rumputnya, dan yang ketiga adalah pelototan atau teknik yang dapat menimbulkan tekstur. Saya gunakan pada gunung yang di sebelah sini. Nah, sekarang saya akan mulai penjelasan saya. New Home sendiri, lukisan ini adalah gambaran tentang diri saya. Jadi, ini adalah hal yang ingin saya jadikan sebagai rumah baru saya. Di mana di rumah ini adalah gambaran tentang diri saya sendiri. Di sini teman-teman dapat melihat pada atap rumah ini terlihat sangat berantakan dengan sangat aur-auran. Terlihat sangat abstrak gitu. Hal ini mempresentasikan tentang diri saya, di mana saya merasa kalau diri saya itu sangat kurang. Kenapa sih saya begini begitu? Saya selalu merasa kalau harusnya saya bisa lebih baik, dan saya mulai menambah hal tersebut ke dalam diri saya hingga menumpuk, dan bahkan saya membuat duplikatnya. Tetapi apa? Pada satu titik saya menyadari kalau oh ternyata nggak bisa nih, kenapa malah tambah jelek. Lalu dari sini saya membuat perspektif seakan-akan ada matahari yang datang, dilihat dari gradasi warna yang di sini semakin terang, lalu makin kesini makin gelap. Gambaran dari sinar matahari sendiri adalah pencahayaan untuk saya, dimana saya mulai menyadari kalau oh iya ternyata aku tuh cukup kok kayak gini, aku nggak harus nambah-nambah lagi apa yang udah aku punya. Karena ternyata makin ditambah itu bukan lagi diriku sendiri. Itulah mengapa di sini atapnya mulai terlihat berantakan, tetapi setelah disinari ternyata lebih cantik gitu. Nah, lalu makna dari pohon-pohon yang belakang ini sendiri itu bermakna tentang alam. Jadi saya ingin menceritakan kalau alam itu sangat baik, dan saya berharap alam dapat selalu memberikan apa yang kita perlukan. Lalu alasan mengapa di pohon-pohon ini saya buat dengan rapat, itu sebagai simbol untuk persembunyian. Jadi pohon-pohon ini adalah melambangkan tempat di mana saya bersembunyi saat saya merasa takut, tertekan, ataupun khawatir tentang suatu hal. Lalu yang ada di sebelah sini adalah danau kecil, di mana saya gambarkan sebagai tempat untuk melepas rasa letih saya, rasa kekhawatiran saya, dan hal-hal yang membuat hati saya gundah. Jadi saya melambangkan air sebagai lambang ketenangan untuk diri saya sendiri. Lalu di sini teman-teman dapat melihat di bunga-bunganya terdapat 3 warna, yaitu warna kuning, biru muda, dan juga pink muda. Warna kuning sendiri identik dengan keceriaan. Jadi saya berharap bunga-bunga ini dapat selalu memberikan keceriaan, dan hari-hari saya pun selalu dihiasi dengan keceriaan. Lalu untuk warna biru dan pink sendiri, sebenarnya ini saya tujukan untuk orang-orang terdekat saya. Jadi arti dari kedua ini sendiri adalah saya akan selalu mencintai dan menyayangi mereka dengan tulus, dengan sangat penuh kasih sayang, di mana saya tidak akan mengharapkan balasan apapun atau tanpa pamrih. Jadi dari sini adalah area di mana saya berada, di mana hal-hal yang orang tidak tahu itu ada di sini. Sementara di sini adalah bagian terluar saya. Jadi terlihat di sini itu lebih rapih gitu, lebih hidup. Tetapi sebenarnya enggak. Makanya di sini dibatasi oleh jalan. Jadi bagi orang-orang terdekat saya yang mau melewati jalan ini, saya mengharapkan kalau mereka dapat selalu bahagia, dan tentunya saya akan menyayangi mereka dengan setia, dengan penuh kasih sayang dan tanpa pamrih. Lalu di sini juga terlihat lebih berantakan. Garis-garisnya tuh lebih tidak karuan dan lebih tegas gitu. Jadi karena ini berhubungan dengan perspektifnya. Di sini lebih terang, sementara di sini lebih gelap. Jadi ini melambangkan di mana sebelumnya saya itu sekalut itu gitu, seberantakan itu. Tetapi setelah mendapatkan pencahayaan ataupun pencerahan, saya pun mulai dapat menemukan siapakah saya, diri saya sendiri itu. Lalu sementara di ujung jalan ini ada bunga yang melambangkan bahwa saya ingin seluruh hal-hal yang kita lalui dan jalan-jalan yang kita lalui itu dapat ditutup dengan bunga yang indah, ataupun jalan kita itu berakhir dengan bunga. Nah, di jalan ini teman-teman dapat melihat di mana satu sisi
selalu ada batunya, sementara di sisi yang lain itu tidak ada. Mengapa kayak gitu? Jadi, batu ini adalah lambang dari hambatan-hambatan, dari masalah-masalah yang saya hadapi. Sementara di sini saya buat lebih tidak ada batu dan lebih dominan dengan bunga-bunga, karena ini sendiri juga melambangkan untuk orang yang saya kasihi, di mana jika mereka datang, saya tidak akan membiarkan mereka untuk berjalan di jalan yang ini. Saya akan membiarkan mereka berjalan di jalan yang lebih mulus dan lebih minim hambatan dibandingkan dengan saya yang harus merasakan hambatan-hambatan atau kesusahan-kesusahan yang akan saya hadapi. Begitu. Lalu di sini sendiri untuk gunungnya adalah lambang dari perlindungan. Jadi saya merasa bahwa gunung ini dapat selalu memberikan perlindungan kepada saya, di mana bahkan pada saat ada bencana alam sekalipun, alam-alam di sekitar saya akan selalu melindungi saya. Lalu gunung ini juga saya lambangkan yaitu sebagai Yang Maha Pencipta atau Tuhan Yang Maha Esa. Sementara untuk langitnya sendiri, mengapa saya memilih warna yang cerah? Karena saya ingin melambangkan bahwa ini adalah kebebasan saya. Lalu untuk makna kepada teman-teman sendiri, mungkin kita pernah merasakan kayak, kenapa sih aku seberantakan ini? Kenapa diriku tuh nggak bisa lebih baik dari orang lain? Kenapa aku selalu merasa kurang dan kekhawatiran yang lain? Hingga rasanya tuh nggak suka banget sama diri sendiri. Sampai rasanya tuh kayak, aduh mending aku, mungkin ada teman-teman yang merasa, aku pengen kalau terlahir kembali aku mau jadi orang ini. Aku mau kasih tahu ke kalian kalau misalkan ini, diri kalian sendiri itu harus mulai diterima. Ya, aku berharap kalian dapat menerima diri kalian sendiri dengan gambaran seperti ini. Aku harap lukisan ini dapat memberikan ketenangan kepada kalian dan dapat menjadi rumah baru bagi kalian, di mana selalu ada ketenangan, kedamaian, perlindungan, dan juga tempat persembunyian ataupun tempat-tempat yang membuat hati kalian senang. Nah, jadi segitu aja penjelasan dari lukisan aku berjudul New Home. Nah, sedikit informasi menarik, New Home sendiri ini aku ambil dari lagu atau instrumen musik klasikal yang berjudul New Home sendiri. Mungkin teman-teman bisa mencarinya di Spotify atau YouTube, karena lagu ini juga menjadi salah satu inspirasi saya dalam berkarya. Sekian dari saya, terima kasih, dadah.